Selamat datang kembali di Rakyat Capital Reveals. Kali ini saya akan membahas mengenai prospek IPO Bukalapak. Bukalapak berencana untuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada 6 Agustus tahun 2021. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai IPO yang digadang-gadang sebagai IPO terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, saya akan menceritakan terlebih dahulu sejarah dari Bukalapak. Bukalapak pertama kali didirikan oleh Ahmad Zaki, Fajrin Rashid, dan Nugroho Heru Cahyono pada tahun 2010. Pada tahun 2020, Fajrin Rashid diangkat menjadi Direktur Digital Bisnis PT Telkom Indonesia. Pada 2011, Bukalapak sudah menjadi perseroan terbatas dan bermitra lebih dari 10.000 UKM dengan memiliki 5 orang karyawan. Bukalapak terus berkembang dan telah mengumpulkan 400.000 produk, 80.000 pedagang, dan 360.000 pengguna pada 2013. Pada 2014, Bukalapak meluncurkan aplikasinya di Android. Pada 2015, Bukalapak tersedia untuk iOS dan 250.000 UKM telah bergabung dengan marketplace Bukalapak. Perusahaan e-commerce ini juga untuk pertama kali memperoleh status unicorn atau startup dengan valuasi 1 miliar dolar pada tahun 2017. Saat itu, Bukalapak telah memiliki 1.200 karyawan dan melayani 2,4 juta pelanggan. Pada 2020, Bukalapak sudah memiliki 6,5 juta pedagang dan 7 juta mitra yang bergabung. Bukalapak juga melakukan ekspansi dengan memasok produk grosir ke 28 provinsi di Indonesia melalui kerjasama dengan lebih dari 300.000 distributor lokal. Data dari iPrice menunjukkan saat ini Bukalapak memiliki pengunjung website bulanan sebesar 34,2 juta atau berada di 3 besar di bawah Tokopedia dan Shopee dengan ranking unduhan di App Store di peringkat 6 dan unduhan di Play Store di peringkat kelima. Bukalapak akan menawarkan 25,76 miliar lembar saham baru yang akan mewakili 25% modal ditempatkan dan disetor oleh perseroan setelah IPO. Bukalapak mengajukan penawaran harga IPO di antara harga 750 sampai dengan di 850 rupiah per lembar saham dan berpotensi meraup dana 19,32 sampai 21,9 triliun rupiah alias IPO terbesar sepanjang sejarah mengalahkan IPO dari PT Adaro Energi pada tahun 2008 yang lalu. Pemegang saham di Bukalapak akan mengalami dilusi karena adanya pertambahan saham baru yang dimiliki oleh masyarakat. Penurunan kepemilikan terbesar terjadi pada PT Kreasi Media Karya atau perusahaan yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi atau MTEK yang tadinya memiliki 31,9% saham Bukalapak sebelum IPO menjadi 23,93% setelah IPO. Bukalapak berencana untuk menggunakan dana IPO 66% untuk modal kerja, 15% untuk PT Buka Mitra Indonesia, dan Buka Usaha Indonesia. 1% masing-masing untuk PT Buka Investasi Bersama, PT Buka Pengadaan Indonesia, dan PT Buka PTI Ltd. Sebuah perusahaan private yang baru terdaftar pada 16 Maret 2021 di Singapura. Dan perusahaan ini menarik sekali karena mendapat dana IPO sebesar 200 miliar rupiah. Kira-kira ini Bukalapak apa ya? Selanjutnya kita membahas mengenai laporan keuangan. Bukalapak belum berhasil membukukan keuntungan sejak tahun 2018. Biaya promosi dan gaji karyawan selalu lebih tinggi dari pendapatan bersih mereka. Margin keuntungan mereka pun tergolong buruk. Yang bagus hanya gross margin saja. Memang membicarakan sebuah startup pasti soal proyeksi masa depan yang gemilang. Namun tetap saja ada risiko yang selalu mengintai mereka mengingat persaingan e-commerce amat ketat saat ini. Strategi Bukalapak yang memanfaatkan jaringan pedagang di seluruh Indonesia harus efektif dan out of the box. Karena persaingan di sana yakni terdapat Jarum Retail Partnership dan Sampurna Retail Community. Belum lagi dari PT Matahari Putra Prima Tbk melalui Hypermart yang 4,76% sahamnya baru saja diakuisisi oleh Gojek Indonesia. Bukalapak menawarkan harganya di rentang harga 750 sampai dengan di 850 rupiah. Dengan laba bersih yang masih negatif atau rugi, maka PI dari Bukalapak juga negatif. PI Bukalapak berkisar antara minus 59,64 sampai dengan minus 67,59 kali.
Di sini terlihat wajar ya, karena saham-saham di sektor teknologi bahkan ada yang PI-nya ribuan kali. Market cap dari Bukalapak berkisar antara 77 sampai dengan 87,6 triliun rupiah. Dan market cap ini akan berada pada posisi 15 yang saat ini ditempati oleh BNI. Perusahaan yang baru berdiri 9 tahun yang lalu, market cap-nya bahkan sudah mengalahkan bank yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Dari semua penjelasan tadi, apakah Bukalapak sahamnya layak kita beli? Saya sendiri tidak membelinya sekarang karena pasti akan sangat antri mengingat antusias masyarakat yang besar untuk membeli saham ini. Bahkan di Twitter pun sudah ada promosi mengenai IPO Bukalapak. Bagaimana dengan kalian? Demikian Rakyat Kapital Reveals episode kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like untuk video ini. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya.